Ah, woi jangan udah live, nguap lagi lo. Aduh. Hai. Gen Hai 98,7 FM. semuanya. Hai, hai, Tadi pada saat hai. saat gua nguap countdownnya masih 10, katanya pas lanjutnya udah satu. Orang udah Emang mulai jam-jam belajar kritis live sih. kali ini barengan Mbak Nana. Selamat siang, Mbak Nana. Hai guys, selamat siang. Apa Wah, senang kabar banget Hai. nih. Heeh. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik ya, alhamdulillah Mbak Nana. Tapi gimana, sehat? Sebelumnya kan kita lihat postingan, aku lihat postingan Mbak Nana semingguan lalu masih recovery, kayak kurang enak badan atau lagi sakit gitu ya Mbak Nana ya? Jadi aku tuh habis operasi mata sebetulnya. Oh, Operasi las Alah. Iya, operasi lasik kornea. Nah, jadi tuh ah, gara-garanya tuh aku tuh posting itu gara-garanya tuh banyak banget yang nanya, kenapa sih mata Najwa 2 minggu berturut-turut nggak ada gitu. Nggak live gitu, nggak ada. Terus biasalah kan netizen tuh suka kreatif ya, jadi mereka tuh ngira, wah ada Ya. sensor ya, wah ini ada pemberedelan ya, kenapa nih pada masa-masa kayak gini nggak ada. Terlalu iya banyak iya. teori konspirasi gitu yang muncul, jadi akhirnya tuh aku harus Akhirnya menjelaskan bahwa diposting. enggak. Ya aku menjelaskan enggak live, kemarin juga nggak ada karena aku habis apa namanya tindakan medis. Aku memang nggak jelasin detail. Karena kalau detail tuh nanti aku operasi lasik 3 hari nggak boleh kena air, seminggu nggak boleh ini, maksudnya terlalu panjang gitu kan. Jadi aku pikir Iya iya iya. segitu. Terus jadinya malah tambah rame, spekulasinya malah tambah Iya. wah sakit di rumah sakit. Ada yang bilang Iya, hamil iya. dan sebagainya. Wah udah heboh banget ya pokoknya. Ya Allah. Ampun ya. Makin gak Aduh, dijabarin Mana-mana makin ya. banyak spekulasi Iya orang-orang. Iya itu dia. Tapi Dan, alhamdulillah dan itu sehat. karena nama acara kali ya. Karena itu nama acara jadi yang dioperasi mata Najwa. Coba bibir Najwa. Jadi Bener. bibir yang dioperasi Iya. mungkin ya. Beda. beda dong. Kasih filler gitu. Apa baru keluar, Kasih keluar filler. ada seksi abis di filler nih pasti nih Mbak Nana nih gitu nih. Jadi makanya senang banget ya semangat pagi nampol akhirnya bisa ngobrol banget sama Mbak Nana dari Ya. ini Ya. lagi ada dan lagi rame lagi viral di mana-mana tentang hashtag wisuda 2020 di rumah aja gitu kan dan Nah ini. salah satunya Nah ini yang salah membuat satunya juga ada dari Narasi TV membuat suatu gerakan dan satu apa di sosmed saya udah lihat nih pengen nanya langsung sama Mbak Yes. Najwa makanya. Ya, karena gini Mbak Nana, gue pun sekarang di rumah lagi ribet-ribetnya ngurusin wisuda anak gue, ya kan? Wes, Anak gue kan ini wisuda mau apa, ke Mak? Harvard Lulus nih, mana? minggu depan, berangkat insya Allah, ya kan? Jadi Beneran lagi, keren banget. Itu doa Bohong tahu, dong. ya nggak sih? amin, Ya amin, amin Oh amin, iya, amin amin, amin amin, amin bener, Itu amin. bener, doa. amin, 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 Barusan amin, ada amin, mau amin, 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 amin gitu. amin, amin. Tapi bener Amin Mbak, amin amin, amin. amin, ini amin. TK, mau ke SD, anak gue itu hari hari Senin dia wisuda, gitu. Wah, gue sebagai orang tua Mbak, ribetnya luar biasa. Satu, background, toga, dan kebetulan anak gue nge-MC. Nge-MC-nya juga virtual. Pusing dah kita sebagai orang tua ya. Nyiapinnya nggak tidurnya Nah, dari coy, asli. itu Wisuda dari sisi orang gitu. itu dari sisi Itu orang baru tua kan. SD. Betul. Makanya kita pengen tanya sama Mbak Nana dan mewakili juga dari Ya. Narasi TV ya kan. Ini sebenarnya jadi ada apa Mbak? Nanti akan kayak gimana cara kampanye seperti apa? Silakan jelasin ke Sobat Gen. Jadi hashtagnya itu wisuda LDR 2020 long distance karena memang kan ya sejak pandemi ini semuanya tuh kan kita lakukan secara long distance gitu, secara jauh. Ya. Sebetulnya idenya itu berawal dari banyak banget yang DM ke aku, banyak yang curhat gitu, banyak yang sedih. Mereka tuh nggak bisa merayakan pencapaian karena kan wisuda itu kan selalu jadi momen yang spesial ya, momen yang khusus gitu. Ya, Setuju. ya. Momen Betul. kayak closure gitu, apapun tingkatannya, mau tingkatan TK naik SD, SD ke SMP, apalagi kalau kuliah lulus gitu. Jadi memang biasa dirayakan gitu, dan memang menurut gue tuh patut dirayakan setiap pencapaian kelulusan itu. Tapi memang karena situasinya sekarang susah ya, terus kita kemudian ya yuk cari alternatif. Pilihannya kan kalau dalam kondisi sulit kan pertama ya udah terima, ngedumel, sebel gitu, atau pilihan Iya, iya, kedua ayo kita let's just do the best out of it gitu. Nah, dua ini nih yang berusaha kita lakukan. Walaupun tahu pasti rasanya beda. Nggak ada Yes, tuh yang bisa benar. gantiin wisuda fisik, ketemu langsung, peluk-pelukan, selfie, Benar. dan sebagainya. Nggak ada yang bisa gantiin. Tapi minimal kita bisa memberi makna walau jauh dari sempurna. Sebetulnya sih gambaran besarnya itu. Oke, Oke. Nah, tapi ini Mbak Nana apa yang kalau akan ngomongin dilakukan oleh tim dari narasi. Mbak Nana Narasi gitu? TV. Apa Mbak Nana akan
memindahkan tali toga satu persatu ribuan Jadi kayak Secara rekor. virtual ya. gitu. Ya kita nggak tahu nih Enggak. gambarannya Gitu wisudawan terpilihnya. namanya udah catchy Enggak, banget jadi- gitu. Heeh. Sebetulnya bukan wisudanya, jadi kita merayakan pencapaian, merayakan wisuda. So not wisuda itself, karena kan kalau wisuda formal tentunya kan harus di kampus masing-masing dan sebagainya. Iya. Betul. Jadi, tapi kita berusaha mengambil elemen-elemen yang ada di wisuda fisik untuk kita juga lakukan secara virtual. Jadi misalnya di wisuda fisik tuh biasanya ada apa sih, kan ada paduan suara. Terus jadi kita ngajak paduan suara yang pemenang internasional Paragita UI juga untuk nanti tampil secara virtual paduan suara. Wow. Terus kan biasa juga Oke. kan ada perwakilan wisudawan terpilih ngasih speeches. Nah, kita udah dapat perwakilan dari seluruh Indonesia tuh jauh-jauh. Wah, udah dapet. Terus biasanya kan ada commencement speeches. Jadi kita ngajak Dian Sastro, ngajak Nicholas Saputra, terus ngajak Vincent Desta untuk juga cerita, Ngisi acara. ngasih semangat buat adik-adik, ngisi acara. Terus Iya. nanti Isyana juga akan nyanyi gitu. Terus biasanya ada pejabat, jadi kemudian saya nyolek Mas Menteri Nadiem Makarim, nanti Mas Menteri juga akan hadir gitu secara virtual, menyaksikan seluruh rangkaian acara, terus juga akan ngasih pidato. Jadi terus nanti di akhir acara juga ada beberapa special surprises lah buat teman-teman yang wisuda ini. Tapi pada intinya ya momen dimana kumpul dan merayakan pencapaian lewat beragam cara itu sih. Mbak Nana, Nih, tapi kan kalau tadi saya boleh yang- milih Mbak Nana ya, kalau saya boleh milih, saya milih ikut yang acara dari Mbak Nana sama Narasi deh, karena saya waktu lulus, kan saya 7,5 tahun kuliah ya, terus saya angkatan tinggal sendiri, kayak sepi ya kuliah. Udah gitu saya pindahin sendiri lagi, Mbak Nana pindahin sendiri. Jadi belum Cekrek ngalamin gitu. ya. Aku juga ikut. Gue ikut boleh yang kali. ikutin aja dah, gue ikut yang ini dah, ini lebih Iya, rame. Tapi kalau soal ini kan pengisi acaranya ada wisudawan terpilih juga nih Mbak Nana. Yang dipilih berapa orang dan kriteria pemilihannya tuh seperti apa? Karena menurut aku banyak banget pasti yang pengen ikut berpartisipasi kan. Banyak banget, sampai kita tuh akhirnya harus buka 2 kali pendaftaran karena yang daftar tuh ribuan, rame banget. Jadi kemarin tuh kita udah tutup karena kan memang ada batasan kota, terus habis itu ya kita buka lagi karena saking banyaknya yang antusias. Jadi mereka tuh ngirim video, ngirim foto, terus ngirim cerita kenapa gimana menceritakan perjuangan mereka selama kuliah dan apa yang mau mereka lakukan nanti. Terus dari cerita-cerita itu tuh aku banyak banget dapat kisah-kisah yang inspiratif banget sih. Dan beberapa dari mereka nanti kemudian akhirnya nanti akan kita minta untuk cerita juga gitu ke depan publik lewat virtual. Jadi sebetulnya ada 2 cara itu nanti. Yang pertama partisipasi lewat daftar, dan yang kedua kalau memang nggak mau daftar tapi cuma mau nonton aja, bisa lewat live streaming di YouTube. Karena acaranya itu akan live streaming gitu. hari Minggu jam 7 malam di Jam YouTube 7 dan ya? YouTube Narasi. Yes, Jadi tapi kalau yang mau itu. ikut partisipasi, yang mau ikut ngobrol sama Mas Menteri, sama Isyana, sama Vincent Desta, kan ada interaktifnya. Nah, kalau itu tuh harus register dulu, harus daftar dulu supaya bisa Oke. masuk ke sistem, supaya mereka bisa interaktif. Cuma kalau yang lain mau nonton terbuka buat semua. Kalau sekarang Oke. masih bisa daftar nggak, Mbak Nana? Masih Masih sampai bisa malam daftar ini di- masih ditunggu. Masih. Karena udah Oke, ditutup. kayaknya masih bisa Masih sampai malam. kelihatan di portalnya Kayaknya masih soalnya udah bisa mulai deh. tutup. Oh gitu, udah ditutup ya? Aduh, aku belum Udah, cek. nggak tahu. Aduh, tapi karena Enggak, belum. Gue kayak bagian Senyorita administrasi aja deh. bohong. Iya, senyorita ini tapi bagian kalaupun udah masih administrasi. bisa live streaming, masih bisa nonton. Oke, Oke, ini gue sempat baca katanya mau ada juga buku tahunan narasi. Wah, jadi itu bentuknya apa tuh, Mbak Nana? isinya siapa aja? Virtual sih, jadi dari kan mereka kan submit cerita-cerita mereka, submit foto-fotonya. Nah dari situ tuh nanti akan jadi satu kesatuan dan yang bisa di-download untuk jadi kenang-kenangan gitu sih intinya. Oh, keren ya. Jadi seru ini beneran banget ya. 2020 walaupun nggak sudah langsung secara fisik, tapi dapat hal kayak gini tuh jadi spesial. Jadi malah Iya. bukan Spesial dan gue sejarah nggak wisuda, juga tapi ya. ini gue spesial 2020 gue wisuda gitu bener, ya. bener. Tau gitu gue lulusnya ntar-ntarin dulu ya kalau gitu ya. Iya, jadi 17 Tambah tahun lama kuliah, dong. guys. Lu mau lulus Lama. apa KPR sampai 15 tahun dia? Astagfirullahaladzim. Tapi Mbak Najwa sebagai masyarakat Indonesia juga sebagai yang menginisiasi acara ini juga. Nah, kalau kita ngomongin masalah tentang perkuliahan gitu ya, the new normalnya akan cepet nggak sih untuk pendidikan kalau dari mata Najwa nih, asik gitu. Menurutku itu salah satu yang seharusnya paling cepat beradaptasi dengan kebiasaan baru ya lembaga pendidikan, karena kan memang lembaga pendidikan itu didesain untuk
lahirnya inovasi, didesain untuk menciptakan hal-hal baru gitu. Jadi beradaptasi di dunia pendidikan seharusnya bisa jadi salah satu sektor yang paling duluan nih. Dan kalau kita lihat kan memang walaupun masih banyak di daerah-daerah yang tergagap-gagap gitu ya, tapi kan secara umum ya perpindahan belajar online, gimana kemudian terus Kemendikbud misalnya belajar lewat TV, ngandeng TVRI dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan sih ini awal dari rangkaian inovasi baru yang memang perlu banget ada di dunia pendidikan sekarang sih. Ya Yes, betul. Dan itu. menurut gue ya Mbak ya, anak-anak gue lama-lama kayak keenakan deh Mbak, anak-anak gue tuh masih SD ya. Di rumah ya, bener-bener anak gue apalagi udah takut nanti santai-santai. begitu nanti udah masuk sekolah beneran, mereka jadi males. Itu yang gue takut loh. Beneran. Iya benar. Karena saking Udah keburu lamanya ya. comfort zone. Oke Mbak Nana, ini keluar dikit dari acara Wisuda 2020 hashtag di rumah aja ya. Apa sih pendapat Mbak Nana mengenai anak-anak sekarang nih yang baru lulus gitu ya? Karena kan sekarang banyak banget anak-anak yang dicapnya sebagai generasi instan ya. Sedangkan kita nih, maksudnya gue, angkatan tahun 80, 90, kita juga didoktrin dulu angkatan yang bertitel. Sedangkan kalau gue baca-baca, sekarang dibutuhkan tuh skill. Ya nggak sih Mbak? Skill is number one instead of titel gitu loh. Kalau menurut Mbak Nana, angkatan zaman sekarang tuh gimana? Apakah masih serba instan, maunya cepet, atau gimana Mbak? Menurut gue pandemi ini menjadi ujian terberat semua orang termasuk angkatan 2020 sih. Dan kok gue ngelihatnya ya pandemi ini justru bring out the best from them sih. Gimana mereka jadi angkatan yang tahan banting, gimana kemudian mereka jadi harus bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan situasi karena kan dipaksa oleh keadaan. Dan ujian sesungguhnya tentunya nanti kita akan lihat karena kan kalau pendidikan kan hasilnya nggak bisa di depan mata kan 5-10 tahun ke depan kita baru bisa lihat. Cuma kalau dari makanya penting banget untuk menyikapi apa yang dihadapi sekarang tuh dengan mental attitude yang baik sih menurutku. Karena masa-masa susah sekarang nih ini tuh yang akan menentukan kita akan jadi orang seperti apa dan pola pikir yang kita miliki akan pola pikir yang seperti apa. So this is defining moment gitu untuk semuanya terutama untuk angkatan 2020. Dan bicara mengenai defining yang Mbak Nana bilang barusan, gue sempat ngobrol juga sama teman-teman gue Mbak. Kalau dulu angkatan kita kan gini, begitu tuh anak SMA ini, begitu tuh anak SMA ini. Bener. Dia udah nggak bisa ya, karena yang didikan orang tuanya. Jadi the next 5 years yang bisa, emang begitu tuh didikan anaknya Pak Kemal, begitu kali ya. Berarti iya dan termasuk ujian untuk orang tua sih. Kayak tadi gue mau nyambung ya Kemal bilang ya anak-anak lebih senang belajar, anak-anak sekarang mungkin lebih senang belajar di rumah karena orang tuanya tuh terlibat langsung. Sebelum ini kan orang tua tuh ngerasa kalau pendidikan ya udahlah gue kirim anak gue sekolah terus udah selesai urusan. Sekarang kalau belajar di rumah orang tua bukan cuma orang tua, kakak, keponakan, om tante datang ngikutin ngeliatin anaknya online dan sebagainya. Jadi betul-betul pendidikan jadi tanggung jawab semua orang dan menurut gue itu salah satu hikmah di balik pandemi ini sih ketika orang tua jadi tahu detail PR anaknya seperti apa. Yes, betul. Benar. Tapi kebagi sih Mbak, bukan senang doang ya. Anak-anak ada yang bete juga Stress karena mak bapaknya lebih galak daripada gurunya. Senyorita itu. Iya benar. Mbak Nana, tapi kan ini udah masuk era new normal ya. Kalau dari Mbak Nana dan juga tim narasi gitu ya, membuat new normal ini salah satunya kan dengan wisuda LDR ini. Nah, nanti ke depannya dengan new normal ini ada kejutan-kejutan apa lagi nih Mbak yang dari Mbak Najwa untuk mata Najwa sendiri ataupun dari hal-hal yang dibuat oleh narasi Mbak? Sebetulnya dari awal tuh kita memang udah berusaha ngelihat apa sih yang relevan dan yang paling dibutuhkan oleh teman-teman dan publik gitu ya. Makanya di awal-awal kan kita mulai dengan kampanye di rumah aja. Itu kan inisiasinya salah satu waktu itu dari narasi. Kemudian kita bikin waktu itu kita lihat lagi butuh banyak dana nih bantuan. Kemudian kita bikin konser musik di rumah aja gitu. Dan ini juga salah satu bentuk yang kita lihat memang lagi dibutuhkan oleh ya terutama yang nonton narasi dan dibutuhkan oleh publik gitu wisuda LDR. Karena menurutku sekarang kuncinya untuk bisa terus relevan ya ngelihat sih apa sih yang lagi dibutuhin publik dan bagaimana kita bisa kontribusi ke sana gitu. Dan karena memang yang nonton narasi dan teman-teman saya, follower dan sebagainya juga banyak kan memang anak-anak yang sekarang usianya tuh lagi masa sekolah gitu. Jadi kita banyak bikin konten-konten dan banyak bikin event yang memang mudah-mudahan juga yang mereka butuhkan saat ini.
Oke. Oh, Mbak, oke. ini kebayang Oke, tuh. Kemal, Ini Kemal. kan katanya berpartisipasi harus menghias ruangannya seperti wisuda. Nah, ntar di Mbak Nana sendiri kayak apa nih? Iya, Gambaran nggak? iya, iya, iya. Heeh. Apakah akan menjadi background mainstream kalau kita foto wisuda? Tahu nggak lo, Bo, yang Ini mainstream Ada itu buku perpustakaan, rak buku ya. perpustakaan. Iya. perpustakaan? Perpustakaan. Akan kita baca buku tebal-tebal itu, ya kan? Iya. Iya, Yang foto itu kan, yang foto Iya. standar itu. iya, betul, betul, betul. Kalau punya nanti Oh, gimana tuh pas hari H gimana tuh? Mungkin bisa kasih gambaran kayak apa ntar? Iya, jadi kita kan bikin challenge, siapa yang dari peserta yang udah daftar nih, kita bikin challenge. Pokoknya mari hias rumah dengan semenarik mungkin, dan nanti tuh kita ada hadiahnya. Kita akan ngasih hadiah uang, kalau nggak salah 2 juta atau 3 juta gitu untuk Wow. beberapa pemenang gitu, Wow. yang nanti hiasan rumahnya paling oke gitu. Nah, kalau di rumahku sih paling nanti belum tahu sih, tadi udah ada beberapa sih, gue udah nyari-nyari referensi, cuma kok dapetnya kayak ulang tahun anak TK gitu ya, balon-balon dan sebagainya. Pakai Oke. balon-balon, Gua mau urut. ikutan. Aduh, harus lebih kreatif Gua mau. sih gue. Lu ikutan Gue mau dong, bikin, Bang. ya. Tinyo, gue mau bikin, gue Iya. backgroundnya lah kantin sekolah. Jadi isinya tuh makanan, ya kan? Mohon maaf. Lapar Lo kan ntar udah orang-orang. diet, Say. Iya, Mbak Nana. Tapi ngomongin new normal ya Mbak Nana ya. Kita di Gen FM nih semangat pagi Rampol juga mulai hari Senin akan ada new normal. Nah, ini kan nggak sah kalau udah ada Najwa Shihab, kalau kita cuma nanya Mbak Nana, kita pengen dong Mbak berasa ditanya gitu sama Mbak Nana. Iya, iya. Iya, iya, Sekarang gantian balik iya tuh, kan? Mbak Nana. Apa? Jadi anda maksud anda gini, jadi gini, gini. Iya, iya. Pokoknya yang dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Iya. Betul, kita Topiknya pengen apa? juga di Topiknya itu radio. new normal. Takut gua. The new normal radio, kita tuh punya konsep itu. Oke, siapa yang mau jadi korban gue? Nah, Tinyo. Dias, Dias. Gue. Yang mengusung. Dias. Oke. Gue mewakili semangat pagi ceritain Mbak. Oke. Tahu aja gue Oke. ada diantep. Langsung, Mbak, sampai dipojokin, Mbak. Gitu ya. Jadi topiknya itu ya, kesiapan new normal ya. Oke. Iya. Jadi dia Iya. yakin sudah mau masuk balik lagi ke studio. Ingin tahu seperti apa sih persiapannya? Apa sih yang Anda ketahui soal bagaimana protokol kesehatan itu bisa dijalankan? Mal tolongin Mal, ada pertanyaan pertama udah kayak itu. Jawab dong, Oke, jawab. Jadi memang dari mulai diri sendiri ya, kalau dari masing-masing penyiar ya Mbak Nana, dari pakai masker, hand sanitizer, dan harus jaga jarak di studio pun seperti itu, dikasih skat-skat gitu. Jadi kita merasanya nyaman dan aman untuk tetap siaran, dan kita juga punya mikrofon masing-masing satu persatu, jadi tidak bercampur dengan teman-teman yang lain. Dan persiapan kantor sendiri bagaimana? Di kantornya? Persiapan kantor sampai saat ini Ada ya, pakai kayak gitu shift-shift? Ya, pakai shift-shift. Jadi penyiar yang ke kantor hanya penyiar pagi dan penyiar sore. Jadi di antara itu tidak ada. Jadi biar ada waktu untuk membersihkan alat-alat dan segala macam studio dan lain-lain. Jadi dikasih jarak, dikasih juga hand sanitizer, dikasih kita satu-satu dikasih Pengulangan hand sanitizer, Mbak. Pengulangan hand sanitizer dia. Jawaban nggak relevan. Harusnya dikasih ketika Najwa Shihab menanyakan apakah di kantor ada pakai shift-shiftan, ada. Setiap karyawan masuk shift gitu, Mbak. Semua pasti karyawan begitu, Mbak. Ya. Yes. Tinyo, lihat nih ya, lihat gua nih. Lu kalau ngejawab kayak gua. Mbak, boleh satu coba, pertanyaan boleh, Mbak? Kemal. Coba satu pertanyaan, Mbak Nana. Oke, Coba, silakan, Mbak. Oke. Ini intelek nih Oke, jawabannya Kemal nih. Ini masih tetap new normal ya? Masih. Oke. Apa Seberapa Anda mau yakin new Anda sensor, bisa Mal? konsisten? Bapak new sensor. Ayo, Pak Kemal, seberapa Anda yakin Anda bisa konsisten? Jangan-jangan pandangan Anda soal new normal itu normalnya saja, new-nya Anda lupakan. Jawab lo, Mal. Gue belum ditanya aja udah deg-degan sumpah ya, Bentar. teman. Kemal jawabnya pura-pura nge-freeze deh Mbak, pura-pura Pura-pura nge-lag. dia, Mbak. Mbak Nana dia pura-pura nge-freeze tuh. Lu Mentang-mentang ala-ala jadi online jadi manekin lu. pura-pura nge-lag. Jawab. Jawab. Bener tuh. Nah, gitu Itu jawabnya. pertanyaan menohok tuh. Kamu pura-pura nge-freeze kan? Itu jawabannya. Pura-pura Karena nge-freeze. pertanyaan Bener. kita, Gila. itu pura-pura Iya. nge-lag gitu. Sinyalnya Lu hilang kayak gitu kan. pengusaha resto yang bandel lu pura-pura budek ya kan? Gitu.
Gimana? Gimana? Kedengeran Ya, tapi nah, gitu. bagus. Bagus itu. Tapi salah Keren. satu keinginan gue akhirnya kan gue Iya. bukan selebritis mbak, bukan viral-viral banget juga kagak gitu ya. Jadi kesempatan diundang di Mata Najwa kan dikit ya. Cuman di sini nih kesempatannya ditanya sama Najwa siapa. Aduh, Oke, ya ampun. Mbak Nana, sukses untuk Ya. acaranya ya. Wisuda 2020 hashtag di rumah aja. Jangan lupa ditonton guys dicek di YouTube channel ya. Ini hari Minggu jam berapa Mbak Nana? Jam Jam berapa 7 Mbak? malam 19 WIB. Di Narasi Oke. Jam TV 7 ya? malam. Mbak YouTube Nana udah channel Yes, nyiapin Narasi benar. TV. Mbak Nana udah nyiapin rangkaian kata seperti Mata Najwa di akhir acara. Iya dong Kalau Mbak, belum aku saya suka banget kalau tuh belum Mbak. saya udah punya nih. Iya Kamu Mbak. aja deh yang wakilin aku, kan itu biasanya tuan rumah yang Oke. nyampein, kan ini tuan rumahnya kamu. Yoi, gua udah punya nih, ya kan? Apa ya? Apa ya? Bilang dong. Iya, wisuda. Bukan sekedar untuk hanya tanda sebagai lulusan mahasiswa, tapi juga menjadi jati diri bangsa. Kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu jiwa dan raga demi masa depan yang lebih cerah. Saya Dias Danar, tuan rumah. Semangat pagi nampol. Lu kayak puisi zaman SD. Lu baru googling ya? Lu baru googling lu. Soalnya Makanya gue kalau gak Mbak pakai Nana tuh contekan. matanya kenceng gitu. Gue gak pakai contekan gua. Ih, Bisa. cuco gua. banget. Boleh lah Mbak Nana, boleh ya, boleh ya. Boleh, Tunggu. bisa lah lu gantiin Boleh. gua kapan-kapan. Jangan Tuh, kantin ya. deh Mbak, temenin aja, temenin. Di... Mbak Nana ada yang mau disampaikan lagi ke Sobat Mbak Gen? Nana. Thank you so much. Ya, ada lagi Sama-sama, terakhir yang thank mau you. disampaikan? Enggak sih, cuma mudah-mudahan pada bisa nonton hari Minggu jam 7 malam di YouTube Najwa Shihab atau YouTube Narasi. Jadi mudah-mudahan kita seru-seruan di sana sama-sama ngerayain pencapaian Oke. teman-teman, adik-adik dan kita. Itu aja sih. Ya. Oke. Sukses Mbak Nana acaranya, sehat-sehat selalu. Thank you. Salam buat teman-teman Narasi TV. Terima kasih waktunya. Thank you, Mbak. Dah. Dah. Thank you. Dadah. Udin. Dah,